Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen kualitas air teknologi pembenihan ikan yang disusun oleh Putri Maisha, Salsabila, Mawar, Mardiana, Asrabil, dan Nur Halisa. Inti pembahasan pada presentasi kali ini adalah pengecekan kualitas air dengan menggunakan pemberian larva BSF atau mangkot. 2. Pengecekan kualitas air dengan benih kakao putih dengan sistem sirkulasi. 3. Pengukuran parameter kualitas air di pembudidayaan ikan nila. Selanjutnya, latar belakang. Apa itu air? Air adalah unsur yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Makhluk yang hidup di muka bumi ini. Pernyataan tersebut adalah salah satu pengertian air secara umum. Fungsi air tidak hanya sebatas manusia saja. Bagi hewan misalnya, air dapat berfungsi sebagai tempat tinggal. Sedangkan bagi tumbuhan, air berfungsi dalam proses fotosintesis yang akan membantu dalam pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, pembahasan. Pengetahuan tentang kualitas air pada budidaya ikan dengan pemberian larva BSP. Mengapa dengan hal tersebut? Mengapa menggunakan larva BSP? Karena larva BSP mampu mengurangi limbah organik, termasuk limbah kotoran ternak secara efektif. Karena larva tersebut termasuk golongan detrivora, yaitu organisme pemakan tumbuhan dan hewan yang telah mengalami pembusukan. Dibandingkan dengan larva dengan keluarga lalat Muscikia cauliflorae, larva ini tidak menimbulkan bau yang menyengat dalam proses mengurangi limbah organik sehingga dapat diproduksi dimanapun. Dengan pemberian balon BSP kepada ikan dapat mengurangi pencemaran air pada saat pembudidayaan ikan tersebut. Selanjutnya, pengecekan kualitas air harian dengan pemeliharaan benih kakap putih dengan sistem resturasi. Agar air selalu tersedia dalam kualitas yang baik, maka sang filter harus dibuat secara rutin sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari. Pengambilan media pemeliharaan untuk mengecekkan mikrobiologi dilakukan 2 minggu sekali, sedangkan untuk mengecekkan kualitas air rutin dilakukan dengan seminggu sekali. Pengambilan sampel ikan untuk pengukuran pertumbuhan dilakukan 1 minggu sekali, dan perhitungan tingkat kelulusan hidup dilakukan di akhir masa pemeliharaan. Selain pengambilan data di atas, juga melakukan pengukuran terhadap parameter kualitas air, yaitu pH, DO, salinitas, dan suhu, dan dapat dilihat oleh gambar tersebut. Selanjutnya, kita dapat melihat pengukuran parameter kualitas air yang meliputi pH, DO, suhu, dan kecerahan di pembudidayaan ikan nila. Yang pertama itu pH, power of hydrogen. Ikan nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan dengan derajat keasaman atau pH yang netral atau alkalinitas rendah yang berkisar antara 5 sampai 11. Yang kedua yaitu DO, disolved oksigen. Kadar oksigen terlarut yang masuk ke dalam perairan dapat dibantu dengan menggunakan alat tambahan seperti kincir maupun aerator. Pada kolam budidaya yang kadar DO yang baik dalam budidaya ikan nila yang optimal yaitu 6,1 sampai dengan 14,5 mg per liter. Suhu merupakan salah satu produksi benih ikan nila hitam Oreochromis nicolyticus niger. Kelas parameter kualitas air yang penting untuk mempertahankan air sebagai lingkungan yang baik untuk ikan. Suhu yang optimal bagi pembenihan ikan nila adalah 28 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kecerahan sangat erat kaitannya dengan kekeruhan, karena kekeruhan dapat menjadi penghambat bagi masuknya cahaya matahari ke dalam kolam budidaya perairan dan mengganggu perkembangan plankton. Kekeruhan yang semakin tinggi menyebabkan kecerahan menjadi semakin berkurang. Adapun kesimpulannya,
Kualitas air pada sistem resirkulasi lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh dengan cuaca dan iklim. Pada pertumbuhan dan angka, kelulusan hidup benih cukup bagus dan dapat menekan jumlah kematian ikan kakap putih pada penelitian ini. Akan tetapi, pemeliharaan benih kakap putih dengan sistem resirkulasi sangat bagus untuk mendukung keberhasilan pembenihan. Akan tetapi, pemeliharaan air juga bisa dilihat dengan pemberian mangrove BSP kepada ikan dapat mengurangi pencemaran air pada saat pembudidayaan ikan tersebut. Kualitas air pada pembudidayaan ikan tersebut dapat dikategorikan memiliki kualitas air yang sangat baik. Larva BSP atau biasa disebut mangrove memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi, memiliki tekstur yang kenyal, dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan enzim alami, sehingga bahan yang sebelumnya sulit dicerna dapat disederhanakan dan dapat dimanfaatkan oleh ikan, sehingga dapat dilihat dari rata-rata parameter kualitas air pada ikan nila yang diukur di kolam 1 mulai dari pH, DO, suhu, dan kecerahan secara berurutan adalah 7,64, 8,5 mg per liter, 2,8, 0,4 derajat Celcius, dan 57 cm, sementara di kolam kedua adalah 7,9, 8,7 mg per liter, 27,04 derajat Celcius, dan 48,5 cm. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.